Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah Bapak Ibu, kembali lagi kita belajar lagi, kita semangat lagi ya untuk mengoptimalkan fungsi kedua sisi otak kita. Ya, bukan hanya otak kiri saja tapi juga otak kanannya, supaya kedua fungsi otak kita ini berjalan seimbang. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu ini berpasang-pasangan supaya terjadi keseimbangan. Nah, begitupun dengan otak kita. Jadi ketika kita belajar apapun, apalagi dalam kita mau mengingat atau menghafal ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, di situ banyak ayat-ayat yang ujungnya afala ta'qilun, afala tatadabbarun, afala tatazakkarun, dan seterusnya. Itu bahasa yang mengajak kita untuk bertafakur, merenungkan, terus juga mengoptimalkan cara kerja pikiran kita. Nah, di mana pikiran adanya di otak. Untuk itu Bapak Ibu, ayo sama-sama kita optimalkan fungsi otak kita. Nah, baik Bapak Ibu, di sini kita akan lanjut lagi, belajar lagi, dan kita review dulu sedikit nih apa yang udah kita pelajarin di video sebelumnya. Siapa yang masih ingat al-qahwatu? Nah, ayo, siapa masih ingat? Ya, oke. Al-qahwatu itu artinya apa? Ya, kopi. Ya, kemudian di video sebelumnya ya kita kasih al-qahwatu itu gambar pengait. Apa gambar pengaitnya? Qahwatu. Nah, itu qahwah. Ya, qahwah. Ya, qahwah. Jadi orang Cina namanya qahwah. Ya, kemarin visualisasi imajinasinya apa, Bapak Ibu masih ingat gak? Ya, jadi qahwah itu berenang di kopi. Ya, jadi membuat visual imajinasinya itu mesti melibatkan emosional ya, yang lucu, yang sedih, yang aneh. Pokoknya kita harus melibatkan emosional kita. Supaya apa? Supaya lem ingatannya itu kuat. Nah, jadi potensi lupanya itu sedikit Bapak Ibu, walaupun ada ya, karena manusia itu kan tempatnya lupa ya. Jadi ketika kita melibatkan emosional, artinya buat visualisasi imajinasinya itu yang lucu, yang sedih, yang haru, yang aneh ya, itu justru akan jauh lebih mudah kita ingat dan tersimpan di memori jangka panjang, di memori bawah sadar kita, insya Allah. Nah, baik Bapak Ibu, kita lanjut lagi ya. Jadi cara seperti ini ya, itu berarti kita sudah melibatkan ya kinerja kedua sisi otak kita, baik otak kiri yang bahasanya adalah tulisan tekstual. Di situ ada tulisan al-qahwatu ya kan, yang artinya kopi. Nah, kalau kita fokus kepada al-qahwatu kopi, fokus kepada tulisan tekstual, sudah bisa dipastikan otak kirinya lebih dominan. Dan prosesnya tentu akan bisa dibilang berdarah-darah gitu ya. Kenapa? Karena banyak orang di situ mengalami kejenuhan, kemudian lupanya cepat, sehingga dibutuhkan waktu yang lama, dibutuhkan kerja keras yang maksimal. Nah, artinya itu akan terjadi kalau kita mengabaikan fungsi otak kanan kita. Nah, makanya apa? Kita libatkan otak kanan kita dengan cara apa? Membuat visual gambar, yaitu ada gambar qahwa ya sebagai gambar pengait dari tulisan qahwahnya, kemudian gambar secangkir kopi sebagai penguat dari gambar artinya, seperti itu, sehingga sinkron otak kiri dan otak kanan bekerja secara simultan bersama-sama, seperti itu ya. Jadi silakan dicoba untuk mengingat mufradat yang lainnya ya. Semoga Anda semangat ya untuk mencoba mempraktekkan sampai nanti Anda benar-benar merasakan.
Nah, kemudian di video sebelumnya juga kita sudah belajar tentang bagaimana mengingat ayat Al-Qur'an surat kedua, Al-Baqarah ayat ke-6 ya. Di situ ada ayat yang kemarin kita sudah pelajarin ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, innalladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ya, semoga Anda masih ingat ya. Nah, di situ kemarin di ayat itu ya kita mencoba untuk membuat sebuah potongan-potongan ayat yang maknanya tidak bergeser gitu ya. Jadi memotongnya harus sesuai dengan maknanya biar tetap bisa dipahamin, begitu gampang jadinya. Jadi ini kita bagi menjadi 5 potongan ayat. Yang pertama, innalladzina kafaru. Ya kan? Nah, kemudian kita kasih itu gambar pengaitnya apa. Itu kan artinya innalladzina kafaru. Sesungguhnya orang-orang yang kafir. Kasih gambar lah, ini dia. Orang-orang kafir. Ya kan? Kemudian potongan kedua, sawaun alaihim. Sama saja atas mereka. Kita kasih gambar orang kafir, sama aja tetap akan kafir. Makanya kasih gambarnya dia juga, berarti sama aja. Kemudian berikutnya apa? Kenapa sih orang kafir itu sama aja? Ya karena a'anzartahum. Apakah engkau beri peringatan kepada mereka? Tuh, pertama, ya kan? Mau dikasih peringatan tuh, kan peringatan simbolnya kayak begini tuh, warning. Engkau kasih warning kepada mereka, ya. Atau engkau tidak beri peringatan kepada mereka, am lam tunzirhum. Tuh, berarti ini sudah 4 potong. Ya, la yu'minun. La yu'minun. Mereka tetap akan kafir, mereka tetap ya tidak akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi cara seperti ini ya itu akan mensinkronkan kedua sisi otak kita. Ya, makanya insya Allah cara seperti ini akan menguatkan ingatan kita, kita lebih bisa memahami artinya ya karena kita terjemahkan artinya ini dengan bahasa-bahasa gambar, yaitu bahasa otak kanan. Dan ini ya ada di surat Al-Baqarah ayat ke-6. Nah, berarti 6 itu apa? 6 itu kan 06. 06 itu berarti D sama B ya, kodenya. Anda sudah belajar kan ya? Berarti jadi debu. Nah, debu ya, berarti kasih gambar debu. Nah, udah kaitkan deh tuh. Oh, ini berarti ayat tentang orang kafir. Ya udah, orang kafir itu lemparin aja pakai debu misalnya gitu ya. Karena susah orang kayak gini memang sudah begitu, sudah default settingnya seperti itu. Ya, Allah sudah nyatakan orang kafir itu mau dikasih tahu atau nggak dikasih peringatan sama aja, mereka nggak akan beriman. Ya, mereka nggak akan beriman. Ya udah lemparin aja pakai debu misalnya begitu ya. Oh, ini udah pakai emosi banget nih, gitu kan. Nah, sehingga apa? Sehingga ingatan ini akan jauh lebih nempel di otak kita insya Allah. Baik, kita lanjut lagi. Ya. Ya, Anda masih ingat ya tadi kohwa? Al-kohwa tuh kopi, kohwa. Nah, kohwa ini kan orang Cina ya. Jadi nggak ada salahnya nih ya kalau kita di sini melatih pengoptimalan otak kanan kita dengan belajar bahasa Cina, bahasa Mandarin. Kira-kira mau nggak? Setuju Bapak Ibu ya? Yuk, semangat kita belajar lagi di sini tentang sekarang kita lagi latihan mengoptimalkan otak kanan kita untuk belajar bahasa Cina, bahasa Mandarin. Ya, karena kalau nggak salah tuh ada hadis atau apa ya gitu ya. Itu yang mengatakan seperti ini.
utlubul ilma walau biswin. Nah, tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Nah, jadi kita belajar bahasa Cina ya. Oke. Nah, di sini ya saya mencoba untuk memperkenalkan diri dalam bahasa Cina atau dalam bahasa Mandarin. Nah, mudah-mudahan nggak keliru nih ya. Ni hao, 我的名字叫苏然的，我是你的朋友，我正在学习中文，我来自雅加达，我是雅加达人，很高兴认识你. Nah, Anda tahu artinya nggak tuh? Nah, halo, ya nama saya Suryanto. Ya, saya adalah teman Anda. Saya sekarang sedang belajar bahasa Mandarin. Ya, saya datang dari Jakarta. Saya adalah orang Jakarta. Senang berkenalan dengan Anda. Han Kao Sing Ren Sheni, itu artinya senang, sangat senang berkenalan dengan Anda. Jadi kita bisa gunakan tuh optimalisasi otak kanan untuk belajar bahasa yang lain, bukan hanya bahasa Arab, bahasa Inggris, tapi juga bahasa yang lain. Salah satunya adalah bahasa Mandarin ini. Baik, kita lanjut. Sekarang bagaimana kita gunakan untuk mengingat mufrodat atau kosakata untuk bahasa Mandarinnya. Yang pertama, ya ucapin sama-sama. Sauti, sauti. Nah, sauti ya itu artinya kira-kira apa? Ya mungkin Anda belum tahu ya. Nah, jadi sebelum kita kasih tahu artinya, coba Anda bayangin dulu nih, kira-kira sauti, sauti ini mirip apa nih kira-kira? Cari gambar kemiripannya. Apa kira-kira? Oke. Nah, coba menurut Anda kalau kita kasih gambar ini mirip nggak nih kira-kira? Nah, ini Mekah, Ka'bah. Ka'bah ada di mana? Ya, betul ya, Saudi. Nah, Saudi mirip kan? Saudi, Saudi ya kan? Nah, jadi kalau di bahasa Mandarin huruf D itu dibacanya T. Saudi. Nah, itu artinya menyapu. Anda lihat tuh di Saudi ada orang lagi nyapu, betul nggak tuh? Nah, berarti Saudi artinya menyapu. Lihat aja gambarnya tuh. Ya, itu saya cari gambarnya biar sinkron gitu ya, biar memudahkan kita untuk mengingat artinya. Oke, ya berikutnya yang kedua. 朋友, 朋友, 朋友. Nah, itu artinya apa? Ntar saya kasih tahu ya. Nih, kira-kira menurut Anda gambar ini mirip nggak tuh sama bunyi dari 朋友, 朋友. Ya, mirip kan sama penyu ya kan? Oke, 朋友 itu artinya teman. Nah, ini kebetulan penyunya sendiri nih. Nah, biar dia nggak kesepian, kita kasih teman. Tuh. Jadi, 朋友 artinya apa? Ya, udah lihat aja gambar. Oh, teman ya. Ini mengilustrasikan tentang penyu yang tadinya sendiri, dia bermain sama temannya. Jadi, 朋友 artinya teman. Oke, kemudian berikutnya. 记者, 记者. Nah, oke, kira-kira mirip apa nih? Binatang yang ada di tembok tuh merayap. Apa? Ya, cicak. Ya, cicak itu mirip banget tuh dengan cicak ya. Kasih gambar cicak itu artinya mobil. Tuh. Ada cicak di mana? Ya, itu lagi merayap di atas mobil. Oke, berarti cicak artinya mobil. Berikutnya, Bapak Ibu, teman-teman nih. Chai. Chai. Nah, udah tahu lah ya. Ini mah kita sering makan ini, capcay. Jadi cai itu artinya sayuran. Ya, capcay kan terbuat dari sayuran. Jadi cai artinya sayuran.
Tuh, kemudian berikutnya apa? Peci, peci. Nah, apa tuh kira-kira? Udah gampang deh tuh kedengaran tuh bahasa Indonesia itu. Artinya apa? Mirip apa tuh? Mirip peci, betul kan? Nah, peci itu artinya apa? Gelas. Tuh, udah. Jadi Anda bayangin pecinya Anda masukin ke gelas tuh, ya. Jadi peci dimasukin ke gelas, berarti peci artinya gelas. Ya, jadi membuat koneksinya antara kosakatanya dengan gambar artinya itu mesti kuat lemnya, makanya harus melibatkan emosional, yang lucu, yang sedih, yang aneh. Wah, pokoknya yang bikin yang super super gitu lah. Supaya apa? Daya ingat antara tulisan, penyebutan dan artinya itu kuat. Nah, makanya apa? Harus melibatkan emosionalnya di situ, ya. Nah, jadi insya Allah dengan cara seperti itu Anda bisa mengingatnya, ya kan? Coba, ya. Nah, Anda tutup mata, ya. Kemudian Anda sebutin arti dari setiap kosakata yang saya bilang. Coba tutup matanya nih, karena slide-nya nggak saya hilangkan nih. Coba tutup matanya, saya mau tanya, Anda jawab ya. Sauti, sauti, apa artinya? Ya, oke, bagus ya. Menyapu, oke. Kemudian apa? Peci, peci, apa artinya? Ya, gelas. Nah, jadi cara seperti ini tuh Anda bisa gunakan ya untuk mempelajari bahasa-bahasa asing yang lainnya dengan cara apa? Penambahan mufrodat yang banyak. Karena dengan banyaknya mufrodat, banyaknya vocabulary, banyaknya kosakata, itu akan sangat membantu kita untuk menguasai satu bahasa asing. Ya, Bapak Ibu, demikian. Mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Terus kita semangat untuk mempelajari ayat-ayat Al-Quran, memahaminya, dan juga mempraktekannya. Ya, syukran ala ihtimamikum, sie-sie, ya, sie-sie, ya. Mudah-mudahan sekali lagi video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.